Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali berjumpa lagi di sini untuk membahas hukum dasar kimia. Nah, kali ini kita akan bahas hukum dasar kimia ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas hukum dasar kimia 1, yaitu mengenai massa atom relatif, kemudian massa molekular relatif, lalu isotopnya atau kelimpahannya, hipotesis, hukum Anthony Lavoisier atau hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum Gauss. Nah, itu untuk hukum dasar kimia 1. Hukum dasar kimia 2 kita membahas mengenai hukum perbandingan berganda yaitu hukum Dalton, kemudian hukum perbandingan volume yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, yang hukum dasar kimia ketiga ini merupakan terakhir yaitu hipotesis Avogadro, ya. Jadi atau sekarang juga disebut dengan hukum Avogadro. Nah, hukum Avogadro ini menjelaskan dari hukum perbandingan volume yang ditemukan oleh Gay-Lussac, ya. Oke, di modul ini ada 12 halaman, ya. Nah, tapi fokus untuk pembahasan ini lebih kepada hipotesis Avogadro yang sekarang disebut dengan hukum Avogadro. Kemudian hubungan hipotesis Avogadro dan hukum dasar kimia lainnya itu ada hubungannya, ya. Nanti Bapak akan jelaskan berdasarkan modul ini, kemudian menyelesaikan beberapa contoh soal. Nah, ini akan ada banyak soal yang akan kita bahas dan bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, kita langsung saja, ya. Nah, hipotesis Avogadro ini Avogadro lahir ke abad 19, ya. Nah, atau tahunnya yang lebih tepatnya 1811. Nah, Avogadro atau nama lengkapnya Amadeo Avogadro ini merupakan ilmuwan Italia, ya. Ilmuwan Italia. Nah, dia menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, tetapi juga dapat berbentuk molekul unsur. Nah, pernyataan ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh Dalton. Nah, jadi pada masanya Dalton merupakan ilmuwan kimia yang sangat terkenal, sehingga apa yang disampaikan Dalton itu menjadi rujukan ilmuwan kimia yang lainnya. Nah, pernyataan Amadeo Avogadro ini sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Dalton. Nah, yang dipahami oleh Dalton, atom itu berdiri sendiri. Dia tidak berupa molekul unsur, ya. Atau dia tidak berikatan antar unsurnya membentuk molekul unsur. Nah, itu yang dipahami oleh Dalton. Sehingga, misalkan kita tuliskan, ya. Nah, misalkan kita tuliskan di sini untuk reaksi antara hidrogen dengan oksigen membentuk air. Jadi menurut Dalton untuk hidrogen itu H saja plus O. Nah, ini menjadi HO, ya. Nah, ini menurut Dalton karena suatu unsur itu berdiri sendiri atau monoatomik. Nah, tetapi apa yang dikemukakan oleh Avogadro, dia menyatakan bahwa suatu unsur itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi bisa berupa molekul. Artinya, dia bisa berikatan antar unsurnya. Nah, sehingga membentuk seperti H2, N2, O2, P4, S8. Nah, ini dia. Jadi, kalau unsur hidrogen itu dia terdiri dari hidrogen yang saling berikatan membentuk molekul unsur H2. Nah, begitu juga oksigen. Misalkan kita menghirup oksigen, itu artinya ada dua unsur oksigen yang saling berikatan. Nah, kemudian kita hirup. Jadi yang kita hirup itu adalah molekul unsur, bukan unsur oksigennya. Nah, sedangkan apa yang dipahami Dalton adalah oksigen itu unsurnya, bukan molekul unsurnya. Nah, itu. Tetapi yang digunakan ilmuwan sekarang dan juga sudah divalidasi bahwa gas itu bentuknya adalah diatomik, ya.
gas itu bentuknya adalah molekul unsur diatomik, bukan monoatomik. Oke. Berdasarkan pemikiran Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac. Jadi Gay-Lussac hanya menemukan menemukan pola dari eksperimen, maka dari pola tersebut dia menyimpulkan, dan kesimpulan itu disebut hukum. Nah, jadi hukum itu adalah kesimpulan dari pola yang sudah ditemukan. Nah, tapi Gay-Lussac belum bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, karena terdapat perbedaan dengan apa yang dipahami oleh Dalton mengenai unsur-unsur, dan berbeda dengan postulat Dalton penjelasannya. Nah, kemudian ini dijelaskan oleh Avogadro, tapi berupa hipotesis atau jawaban sementara dari pola yang ditemukan oleh Gay-Lussac. Nah, untuk sekarang jawaban sementara itu sudah berupa hukum, jadi berupa kesimpulan lagi gitu. Nah, kesimpulannya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, jadi ini hampir sama dengan hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Cuman kalau Gay-Lussac itu perbandingan volume, bilangan bulat dan sederhana ya. Nah, sedangkan ini pada suhu dan tekanan sama, gas-gas yang volumenya sama, jadi misalkan ada 2 gas yang volumenya itu sama-sama 2 liter, nah maka memiliki jumlah molekul yang sama, berarti molekulnya juga seperti itu perbandingannya, ya, perbandingan seperti itu juga. Nah, ya, saya ulangi, hukum Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, dengan hukum yang sudah dikemukakan oleh Avogadro ini, maka untuk perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan volume, ya. Perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan volume. Ya, perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan molekul ya. Molekulnya sama perbandingannya. Nah, berdasarkan hukum-hukum tersebut, dapat diketahui bahwa perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi juga merupakan perbandingan jumlah molekulnya. Jadi perbandingan volume dengan perbandingan molekul itu sama. Nah, sehingga bisa kita mengambil perbandingan juga pada koefisien, karena kan pada penjelasan Gay-Lussac itu perbandingan volume pada keadaan bilang bulat dan sederhana, dan itu masuk ke perbandingan koefisien. Nah, sehingga dengan adanya pernyataan Avogadro ini, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume itu sama dengan perbandingan molekul, ya. Nah, jadi kita bisa mencari berapa perbandingan koefisien dari perbandingan volume. Kita bisa mencari berapa molekulnya dari perbandingan koefisien. Jadi bisa kita gunakan gitu, di dalam suatu persamaan reaksi. Oke, kita akan langsung ke contoh soal saja ya. Ini banyak contoh soal dan akan berhubungan dengan beberapa hukum yang lain juga. Nah, ini contoh soal pertama. Sebanyak 500 molekul nitrogen N2 ya. Nah, ini udah masuk ke pernyataan Avogadro bahwa suatu gas itu tidaklah monoatomik tapi diatomik. Nah, bereaksi dengan 1.500 molekul H2 membentuk 1.000 molekul NH3. Nah, ini hasilnya. Tentukan persamaan reaksi dan perbandingan koefisiennya. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya itu sebelum reaksi, zat-zat sebelum reaksinya apa? Zat-zat sebelum reaksi itu adalah N2 nitrogen, sedangkan dan hidrogen, sedangkan sesudah reaksinya, senyawa sesudah reaksinya adalah amoniak atau NH3.
Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini, N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, ini persamaan reaksinya. Nah, kemudian kita melihat berapa perbandingan koefisien. Dikarenakan di sini ada molekul nitrogennya 500, hidrogennya 1500, sedangkan molekul amoniaknya adalah 1000. Nah, berarti dengan kita membandingkan molekul ini, kita akan bisa mendapatkan berapa nilai koefisiennya. Ya. 500, 1500, dengan 1000. Oke, kita hilangkan 02-nya. Coret, coret, coret. Nah, kemudian sama-sama dibagi 5. Ini 1, 15 bagi 5, ini 3, 10 bagi 5, ini 2. Nah, jadi perbandingan molekulnya adalah 1 banding 3 banding 2. Nah, perbandingan ini kita bisa gunakan untuk menuliskan koefisiennya, sehingga untuk persamaan reaksi yang sudah ada koefisiennya adalah N2-nya itu 1 itu tidak perlu dituliskan ya untuk koefisien, karena kita anggap bahwa suatu molekul unsur atau senyawa yang tidak ada penulisan koefisien itu kita anggap 1. Kemudian 3 H2, kemudian NH3-nya adalah 2 NH3. Nah, ini adalah persamaan reaksinya. Nah, sedangkan ini adalah persamaan reaksi yang sudah ada koefisiennya. Oke, kita lihat pembahasannya di modul seperti apa. Nah, kan dibandingin, kemudian didapat 1 banding 3 banding 2. Ya, sama ya. Oke, contoh soal kedua. Untuk membentuk 250 molekul NH3, tentukan masing-masing jumlah molekul N2 dan H2 yang diperlukan. Nah, untuk soal 2 ini, karena sama dengan soal 1, untuk persamaan reaksinya, kita bisa menggunakan persamaan reaksi nomor 1 yang ada koefisiennya untuk mencari jumlah molekul N2 dan H2. Nah, jadi kita bisa menggunakan jawaban dari nomor 1 untuk mencari soal nomor 2 ya. Oke, kita pindahkan di atas ya. Satu banding 3 banding 2 ya. Oke, kemudian untuk molekul NH3-nya adalah 250 molekul. Bagaimana kita bisa menghitung N2-nya? Nah, caranya adalah dikali silang. Misalkan kita ingin menghitung N2-nya. Berarti 250 dikali koefisien N2, ya, kemudian dibagi dengan koefisien NH3. 250 dikali 1 dibagi 2. Nah, jadi 250 dikali setengah. Itu sama dengan 125. Molekul. Sedangkan untuk mencari H2 cukup 250 dikali 3 dibagi 2. Maka akan didapat sekitar 375 molekul. Nah, inilah jawaban untuk N2 dan H2. Jadi N2-nya adalah 125 molekul, sedangkan H2-nya adalah 375 molekul. Oke, kita lihat. Betul ya. N2-nya 125, sedangkan H2-nya adalah 375.
Nah, ini adalah cara cepatnya ya. Ini menggunakan perbandingan N2 NH3, N2 NH3, ya kurang lebih sama ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ketiga. Jika 5 liter gas N2 memiliki jumlah molekul sebanyak X, maka tentukan jumlah molekul dari 5 liter gas CO2 dan 25 liter gas NO2. Ya, saya ulangi lah ya. Saya ulangi ya. Jika 5 liter gas N2 memiliki jumlah molekul sebanyak X, maka tentukan jumlah molekul dari 5 liter gas CO2 dan 25 liter gas NO2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan hukum Avogadro ya. Jadi, hukum Avogadro pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, dilihat di sini, gas yang memiliki volume yang sama dengan N2 itu adalah CO2. Nah, jadi N2 itu 5 liter dan CO2 adalah 5 liter. Nah, molekul untuk N2 adalah X. Maka bisa disimpulkan bahwa untuk molekul CO2 juga X. Nah, karena kita mengacu pada hukum Avogadro ya. Coba kita tulis di sini. Ya, N2 ya. Ini volume ya. Volume 5 liter N2, kemudian 5 liter CO2, kemudian 25 liter NO2. Nah, ini molekulnya. Molekul. Nah, N2-nya X, maka CO2-nya juga X, karena volumenya sama. Nah, bagaimana dengan NO2 yang memiliki volume yang berbeda dengan N2? Nah, bagaimana caranya? Ini kan 5 liter, sedangkan ini 25 liter. Nah, berarti kalau ada perbedaan di sini, kita membandingkan antara volume pada N2 dengan NO2 itu 5:25 ya. 5:25, berarti itu sekitar 1:5. Jika molekul N2-nya X, maka untuk molekul O2-nya menjadi 5X. Nah, sehingga molekul dari NO2 adalah 5X. Oke, kita lihat di modulnya bagaimana. Nah, X ya. Setiap gas memiliki volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, ini masuk ke hukum Avogadro. Nah, untuk yang B, pada wujud gas, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul, dengan demikian diperoleh. Nah, ini perbandingannya, nah 5X. Nah, ini betul ya jawabannya. Oke, jadi kita harus menggunakan pernyataan atau hipotesis atau hukum Avogadro ini. Atau nama lengkapnya adalah Amadeo Avogadro. Nah, contoh soal keempat. Sebanyak 50 liter oksida nitrogen. Oksida nitrogen itu adalah senyawa oksigen dan nitrogen saling berikatan. Terurai menjadi 100 liter gas nitrogen dioksida atau NO2 dan 25 liter gas oksigen. Tentukan rumus oksida nitrogen tersebut. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan rumus dari oksida nitrogen. Nah, jadi ketika oksigen dan nitrogen itu berikatan, itu bisa membentuk beberapa senyawa ya, bisa NO, bisa NO2, bisa N2O, bisa N2O5. Nah, ini di sini kita nggak tahu nih oksida nitrogennya itu senyawa indeksnya apa untuk X, untuk N dan O-nya. Jadi kita harus mencari berapa indeksnya. Oke, kita coba mencarinya ya.
Nah, senyawa oksida nitrogennya adalah NXOY dengan indeks yang tidak diketahui terurai menjadi NO2 dan O2. Oke, dengan volume 50 125 ya. 50 liter 125. Nah, kita menggunakan hukum Avogadro, jadi perbandingan volume itu menjadi nilai koefisien ya. Perbandingan volume itu menjadi nilai koefisien. Nah, untuk ini kita sama-sama kita bagi 25 ya. 50 bagi 25 ini 2. Kemudian 100 bagi 25 ini 4. 25 bagi 25 ini 1. Nah, sehingga perbandingan koefisiennya itu menjadi 2 NXOY kemudian 4 NO2 ditambah O2. Nah, kita fokuskan dulu yang terurai atau setelah reaksi. Nah, setelah reaksi NO2-nya itu ada 4 koefisiennya. Berarti NO2-nya ada 4, dan kalau kita fokus ke nitrogennya, artinya nitrogennya ada 4. Nah, sedangkan di sebelah kiri yaitu N2NXOY, nah, itu N-nya adalah X ya, indeksnya. Sedangkan koefisiennya 2. Nah, sehingga kita bisa menyatakan gini. 2NX ini 4N. Ini sama dengan ya. 4N. Nah, ini 2 NX. Nah, jadi misalkan N-nya kita hilangkan, jadi 2X sama dengan 4. X-nya itu sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga indeks dari N-nya itu adalah 2 ya. N2. Nah, kemudian O-nya kita cari. Nah, sebelah kanan untuk NO2, O-nya ada 2, kemudian koefisiennya ada 4, berarti itu ada 8. 4 kali 2, 8. Ditambah 2 pada O2, berarti 10 ya. O-nya ada 10. Nah, sedangkan di kiri Y, 2Y jadi ya. 2Y sama dengan 10 pada oksigen. Sedangkan Y 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sehingga indeks O untuk Y-nya itu adalah 5, jadi O5. Nah, sehingga bisa kita jawab pertanyaannya, untuk senyawa oksida nitrogennya adalah N2O5. Nah, ini senyawanya, N2O5. Oke, kita lihat jawabannya di modul. Ya, N2O5 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas langsung saja di modulnya. Nah, sebanyak 20 molekul senyawa hidrokarbon CXHY beraksi dengan 160 molekul oksigen membentuk 100 molekul CO2 dan 120 molekul. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 4, cuma berbeda senyawanya. Nah, untuk itu caranya juga sama, tinggal kita bandingkan. Kalau yang tadi volume, ini molekulnya dibandingkan, itu akan menjadi koefisien. Kemudian kita akan melihat berapa banyak unsur sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi caranya hampir sama ya. Nah, ini 1 banding 8 banding 5 banding 6. Nah, untuk koefisiennya, nah, kemudian kita akan melihat berapa indeks, ya, berapa unsur C sebelah kanan,
kalau dilihat ini ada 5 ya. Sedangkan ini koefisien 1 berarti C5 ya, C5. Sedangkan di sini H2-nya 6, H2O-nya ada 6, koefisiennya berarti H2-nya ada 12. Sedangkan 1 artinya ini rumusnya C5H12. Oke, kita lihat. Ya, betul ya, C5H12 jawabannya. Nah, contoh soal nomor 6. Jika 1 liter CH4 bereaksi dengan 2 liter O2, maka akan menghasilkan 1 liter CO2 dan 2 liter H2O. Nah, ini suatu ketetapan dari perbandingan volume. Sementara itu, jika 1 liter C3H8 bereaksi dengan 5 liter O2, maka akan menghasilkan 3 liter CO2 dan 4 liter H2O. Jika sebanyak 5 liter campuran CH4 dan C3H8 itu terdiri atas 40% volume CH4 dan sisanya C3H8 dibakar ini artinya direaksi oksigen, maka tentukan volume total gas oksigen yang diperlukan. Jadi maksudnya adalah jika CH4-nya C3H8-nya disatukan dengan persentase CH4-nya 40%, C3H8 sisanya berarti 60%. Nah, kemudian dibakar ya. Nah, gas oksigen diperlukan berapa? Nah, jadi pertama kita harus mengetahui berapa liter dari CH4. 40% dari 5 berarti 2 liter, sedangkan sisanya adalah C3H8. Berarti C3H8-nya ada 3 liter. Nah, kemudian kita bandingkan dengan perbandingan volume dari data yang sudah ada. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasan modulnya. Nah, ini kan adalah data yang CH4-nya. Yang berhasil oksigen 1:2:1:2. Nah, sedangkan yang kedua, pasangan kedua itu C3H8, 1:5:3:4. Nah, ini ada, kemudian jadikan koefisiennya ya. Ini koefisien yang pertama, data pertama, ini koefisien data kedua. Dari perbandingan volume itu akan menjadi perbandingan koefisien. Nah, ini persentase tadi yang saya sebutkan, itu C4-nya 2 liter, sedangkan C3H8-nya adalah 3 liter. Nah, kemudian dari perbandingan itu kita mencari berapa nilai oksigen dengan perbandingan koefisien yang sudah dicari pada data pertama. Nah, ini 2 dengan 1 ya, berarti 2 kali 2 bagi 1. 4 liter berarti untuk oksigen pada CH4. Nah, sedangkan untuk yang keduanya itu 5 ya. O-nya, koefisiennya, sedangkan CH8 adalah 1, jadi 3 kali 5 bagi 1, 15 liter. 15 liter pada C3H8 untuk oksigennya, 4 liter pada CH4 untuk oksigennya ditambahin ya. Jadi oksigen diperlukan adalah 19 liter. Nah, oke, 19 liter ya. Nah, kemudian contoh soal ke-7. Sebanyak 6 liter campuran gas C3H8 dan gas C5H12 dibakar hingga memerlukan 36 liter gas oksigen. Nah, jadi di sini kebalikan dari soal nomor 6. Jadi gas oksigennya sudah diketahui dan juga campuran antara C3H8 dengan C5H12 juga sudah diketahui. Yang ditanya adalah volume gas dari C3H8 dan C5H12. Nah, untuk hal seperti ini kita harus menggunakan aljabar, yaitu permisalan ya. Permisalan misalkan ini persamaan pertama kita anggap X ya. Persamaan kedua kita anggap Y. Nah, jadi keduanya X dan Y ya. Oke, ini kita coba di sini. Oke, kita langsung saja menuliskan bentuk persamaannya ya. C3H8 dengan 5O2 ya.
Jadi ini yang pertama X, ini yang kedua Y. Nah, jadi C38-nya X, kemudian ini Y. Nah, O-nya itu menjadi 5X dan 8Y. Nah, X tambah Y ini menjadi 6 liter. Nah, sedangkan 5X tambah 8Y ini menjadi 36 liter. Nah, jadi ada dua persamaan, X tambah Y itu 6, sedangkan 5X tambah 8Y itu menjadi 36. Nah, dari kedua persamaan ini, kita mencari berapa X dan Y-nya. Nah, kita bisa menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Nah, oke, kita gunakan substitusi saja. Misalkan kita ingin mencari X. Jadi, Y sama dengan 6 min X. Nah, kita fokus mencari X-nya. Nah, kita substitusikan ke persamaan kedua. 5X ditambah 8, 6 min X sama dengan 36. Nah, 5X ditambah 48 min 8X sama dengan 36. 5X min 8X ya. Itu menjadi min 3X. Nah, kemudian 36. 48-nya kita pindah ruas, 48. Jadi min 3X. 36 di 48 kurang 36, tapi ini 36 kurang 48 ya, kemudian ada negatifnya, sehingga menjadi 12 ya, min 12. Jadi X-nya adalah min 12 dibagi min 3, itu sama dengan 4. Nah, artinya X-nya adalah 4. X adalah 4. Nah, kita tulis di sini X-nya ada 4. Nah, sedangkan untuk menjawab Y-nya, itu tidak perlu kita gunakan substitusi. Nah, cukup kita masukkan ke persamaan X tambah Y ya, karena X-nya sudah ketahuan. Jadi, 4 ditambah Y sama dengan 6. Artinya 6, Y sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sehingga Y-nya adalah 2. Nah, itu artinya C3H8-nya 4 liter, sedangkan untuk C5H12-nya adalah 2 liter. Kita menggunakan cara ini ya. Oke. Kita lihat pembahasan soal 7-nya. 6 min X kan. Oke, 4 liter untuk X-nya, betul. Dan Y-nya itu 2 liter. Nah, ini cara cepatnya, bisa kalian pelajari. Ya, ini kan sama kan persamaan X dan persamaan Y. Cuman ini menggunakan eliminasi ya. Eliminasi. Jadi, saya menggunakan substitusi ya. Jadi kita bisa menggunakan substitusi ataupun eliminasinya. Oke, dan contoh soal nomor 8. Sebanyak 750 molekul N2 bereaksi dengan 1500 molekul H2 membentuk NH3 dengan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini pertanyaan adalah ada 3. Pertama, molekul yang habis bereaksi. B, jumlah molekul sisa. C-nya banyaknya molekul NH3 yang terbentuk. Artinya untuk menjawab soal ini harus menggunakan reaksi pembatas ya. Jadi kita harus menggunakan reaksi pembatas lagi. Oke, kita lihat. Ini kita hapus dulu. Ya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini N2-nya oke.
di sini koefisien sudah ada ya, jadi kita tidak perlu mencari perbandingan molekulnya karena koefisien sudah ada. Nah, tinggal kita tulis awalnya gimana. Nah, maksudnya jumlah unsur, jumlah molekul awalnya gimana, kemudian reaksi yang terjadi, nah, kemudian hasilnya. Nah, untuk reaksi pembatas ini seperti penjelasan saya di hukum dasar kimia 1 atau hukum dasar kimia 2, kita harus menghilangkan salah satunya, kita anggap menghilangkan salah satunya, dan jawaban kemudian kita tulis berapa hasil dari reaksinya. Nah, jika jumlah atau massa atau molekul atau volume pada awalnya itu lebih kecil dari reaksi, berarti permisalannya itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menggunakan permisalan pertama. Jadi kita harus menggunakan permisalan kedua ya pada unsur berikutnya seperti itu. Oke, kita tulis awalnya itu 750, 1500 ya. 750 dan 1500. Nah, ini dia. Oke, misalkan di sini kita anggap bahwa H2-nya itu belum ada ya. Kita anggap saja belum ada. Ya, 1500-nya kita coret, tapi nanti hasil dari H2 yang didapat dari N2 ini ditulis di reaksinya. Nah, kemudian kita akan bandingkan dengan data H2 pada soal. Nah, kalau dia awalnya itu lebih kecil dari reaksinya, berarti permisalan 750 molekul N2 ini tidak bisa digunakan. Jadi kita harus menggunakan H2. Oke, 750 ini dikali 3. Nah, hasilnya adalah 2250 ya. 2000 ya. 2250. Nah, di sini kan tadi 1500 ya. Nah, berarti ini 750 karena ini yang menjadi pengalinya. Ini yang patokannya di sini. Jadi patokannya itu menjadi peres pembatas. Cuman apakah bisa menjadi peres pembatas tergantung pada hasil H2-nya. Kalau lebih kecil awal dari reaksi berarti N2 tidak bisa menjadi patokan. Kita lihat awal H2 adalah 1500 molekul, sedangkan didapat dari N2 adalah 2250. Nah, ini lebih kecil dari reaksi ya. Nah, berarti N2 tidak bisa menjadi patokan. Ya, jadi ini kita anggap salah ya. Kemudian kita menggunakan cara kedua. Jadi H2-nya menjadi patokannya. Oke. Nah, kita hilangkan yang N2-nya. Jadi 1500 kali 1 bagi 3 ya. Nah, ini jadinya 500 ya untuk N2. 500 molekul. Sedangkan ini menjadi patokan, itu menjadi reaksi pembatas. Nah, kita lihat N2 awalnya itu 750. Sedangkan reaksi yang didapatkan dari patokan H2 adalah 500. Jadi awal lebih besar dari reaksi. Jadi ini bisa digunakan. Nah, untuk itu kita bisa menyatakan bahwa reaksi pembatasnya adalah hidrogen, sedangkan sisanya adalah nitrogen sebesar 250. Nah, kemudian kita mencari berapa nilai NH3. Nah, untuk mencari nilai NH3, nah itu bisa kita gunakan H2 pada reaksi atau N2 pada reaksi. Nah, misalkan kita menggunakan H2 pada reaksi ya, 1500 dikali 2 bagi 3. Jadi 3000 dibagi 3 sama dengan 1000 ya. Nah, jadi NH3-nya adalah 1000 molekul. Jadi kita bisa jawab
Molekul yang habis bereaksi adalah hidrogen, jumlah molekul sisa adalah nitrogen, kemudian banyaknya amoniak adalah 1000 molekul. Jumlah molekul sisanya adalah 250 molekul pada nitrogen. Nah, kita lihat, ya betul ya, 750, 500. Nah, jadi H2-nya menjadi patokannya, sehingga menjadi garis pembatas. Nah, 250, 1000 molekul. Hampir sama ya caranya. Oke, soal nomor 9. Sebanyak 28 gram unsur nitrogen tepat bereaksi dengan 48 gram unsur oksigen, membentuk senyawa di nitrogen trioksida. Jika direaksikan 21 gram unsur nitrogen, maka tentukan massa unsur oksigen diperlukan, massa senyawa di nitrogen trioksida yang dibentuk. Nah, pada contoh soal 9 ini, kita tidak menggunakan hukum Avogadro, tetapi kita menggunakan hukum Prost dan hukum Lavoisier. Nah, kenapa menggunakan hukum Prost? Nah, karena di sini diketahui massa ya. Nah, jadi kalau diketahui massa, maka kita harus ingat bahwa hukum yang menggunakan massa adalah hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap itu hukum Prost, dan hukum perbandingan berganda hukum Dalton. Nah, pada soal ini kan didapat 28 gram nitrogen dan 48 unsur oksigen. Nah, membentuk senyawa di nitrogen trioksida. Nah, jika direaksikan 21 gram unsur nitrogen, nah berapa unsur oksigen yang diperlukan? Nah, untuk itu kan kita harus membandingkan antara nitrogen dengan oksigen dari data sebelumnya, 28 dengan 48. Nah, baru kita mencari dari data tersebut berapa unsur oksigen jika nitrogennya adalah 21. Sehingga untuk menjawab soal nomor A itu menggunakan hukum Prost. Ya. Nah, pada pembahasan ini dia menggunakan hukum Lavoisier dulu. Nah, cuman kita akan lihat ya. Nah, dia dibandingin kan? Dibandingin, tapi semuanya dibandingkan berarti hukum Prost juga digunakan di sini. Nah, 21, nah tinggal 21 dikali 12 bagi 7. Nah, ini kan 21 bagi 7, 3 ya. 3 kali 12 berarti 36 gram. Berarti oksigen yang diperlukan adalah 36 gram. Nah, sedangkan di nitrogen oksida, itu bisa menggunakan hukum Prost karena sudah didapatkan berapa perbandingan ini nitrogen teroksidanya, dan juga kalau paling gampang ditambahin aja itu 21 ditambah 36. Nah, hasilnya adalah 57 gram. Ya, 57 gram itu hasilnya. Nah, kemudian contoh soal 10. Unsur A dan unsur B dapat membentuk 3 senyawa. Senyawa 1 tersusun atas 20% unsur A, senyawa kedua tersusun atas 50% unsur A, dan senyawa ketiga tersusun atas 75% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B pada ketiga senyawa tersebut. Nah, pada soal ini menggunakan hukum perbandingan berganda, itu hukum Dalton ya. Karena ada 3 senyawa yang unsur penyusunnya sama. Nah, hukum perbandingan berganda kan gitu. Jadi, senyawanya berbeda, tetapi unsur penyusunnya sama. Ya. Jadi, menggunakan hukum perbandingan berganda di sini. Kita lihat jawabannya. Ini cara cepat ya. Nah, jadi kita jadikan 1 sama-sama dibagi 20%, yang A. Nah, 80% dibagi jadi 4, 1, jadi perbandingan 4, 1 banding 3. Sepertiga. Nah, kita kalikan 3 dulu. Kalikan 3 jadi 12, 3 dan 1. Ya. Oke, seperti itu caranya. Karena sudah pernah, jadi langsung saja ya. Contoh soal 11, sebanyak 150 mili senyawa karbon CSHYOZ dibakar dengan menggunakan 450 mili gas oksigen, sehingga menghasilkan 300 mili karbon dioksida dan 400 mili uap air. Persamaan reaksi dari pembakaran tersebut adalah sebagai berikut. Tentukan rumus senyawa karbon. Nah, untuk menjawab soal ini bisa menggunakan hukum Avogadro ataupun hukum Gay-Lussac.
jadi perbandingan volumenya. Nah, jadi perbandingan volumenya dibandingin dulu. Nah, kemudian didapatlah perbandingan itu menjadi perbandingan koefisien. Nah, kemudian lihat C dan H-nya. Jadi sama seperti contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Sama seperti itu caranya. Nah, kita lihat dibandingkan ya, dibandingkan ini menjadi perbandingan koefisien ya, 1 banding 3, 2 dan 3. Nah, kemudian lihat C-nya banyaknya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Kemudian disamakan. Nah, C-nya itu ada 2 atom C ya. Nah, jadi H-nya itu ada 6, O-nya 1. Jadi C2H6O. Nah, caranya seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai hukum dasar kimia 3. Nah, semoga bermanfaat dari ketiga hukum yang sudah saya jelaskan. Jadi hukum dasar kimia 1 itu ada Antonio Lavoisier, hukum kelemasa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hipotesa Avogadro atau namanya hukum Avogadro. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.